Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang gue pengen bahas tentang silhouette score ya. Hmm. Jadi silhouette score ini dia matrix untuk unsupervised learning, lebih tepatnya untuk clustering. Jadi secara singkat, silhouette score ini itu buat mengukur seberapa bagus cluster-cluster yang udah dibuat itu terpisah. Ya. Nah, jadi silhouette score ini dia punya rentang nilai antara min 1 sampai 1. Jadi makin ke min 1 dia makin jelek berarti. Kalau dia makin ke 1 berarti dia makin bagus. Biasanya kalau min 1 ini dia ada yang kalau nggak salah ya, ada yang data yang salah cluster. Terus kalau dia mendekati 0, kemungkinan dia ada overlapping. Overlapping itu ada yang tumpang tindih datanya. Kalau 1 berarti cluster terpisah dengan sempurna. Oke, gini untuk konsep awalnya. Sekarang gue pengen langsung praktekin aja ya. Oke, sebelumnya gue di sini nggak bahas tentang algoritma clusteringnya kayak K-means, kayak di Biscayne atau hierarki. Tapi gue di sini mau ngebahas tentang silhouette score. Jadi untuk buat clusteringnya, gue masih pakai library. Oke, ini gue run dulu aja itu ya, library-nya. Ini data yang kemarin gue jalanin. Jumlah barisnya ada 988 ya. Dan sekarang di sini gue cuma pengen ambil dua kolom, math score sama reading score. Oke, di sini gue pengen buat plotnya dulu. Oke, jadi kayak gini ya plotnya, math score sama reading score. Oke, baik lagi ke silhouette score. Jadi jadi untuk mencari silhouette score ini, kita harus mencari dua nilai, yaitu nilai cohesion dan separationnya. Lalu kalau udah ketemu, oh, kalau udah ketemu ini separationnya kita kurang dengan cohesion, lalu kita bagi dengan max cohesion separation. Jadi antara cohesion dan separation, mana nih nilai yang lebih gede? Nah, itu yang kita ambil, yang kita jadikan sebagai pembaginya. Oke, jadi cohesion itu jarak antara suatu titik data dengan titik data lainnya dalam suatu cluster. Lalu diambil rata-ratanya. Ya, jadi jarak ini itu ya bisa pakai Euclidean, bisa pakai Manhattan, tapi orang-orang tuh seringnya pakai Euclidean. Nah, jadi kita anggap aja nih titik yang ini nih, kita anggap sebagai P. Jadi P ini kita ukur jaraknya dengan data-data lainnya, tapi masih dalam satu cluster. Nah, ini P ini kita hitung ke sini, jaraknya berapa, lalu kita ambil rata-ratanya. Udah, kita dapat nilai cohesionnya. Lalu selanjutnya itu separation, jarak antara suatu titik data dengan titik data lainnya di cluster yang berbeda. Oke, ini jadinya kan P tadi. P ini kita hitung jaraknya dengan semua cluster, semua data di cluster lain. Jadi P ini kita ukur jaraknya dengan cluster lingkaran ini. Kita jaraknya berapa. Lalu kita ambil rata-ratanya. Ya. Tapi ini rata-rata baru untuk jarak dari P ke satu cluster lain. Cluster lingkaran. Nah, kita juga harus hitung ke cluster lain. Nih, ke cluster bintang kalau di ilustrasi yang gue bikin. Jadi ini jarak P ke cluster bintang berapa? Berapa. Dapat rata-ratanya. Jadi kalau menurut ilustrasi yang gue buat ya, di sini kita punya dua nilai separation, yaitu dari P ke lingkaran, terus dari P ke cluster bintang. Nah, ini kita dapat dua nilai. Nah, lalu mana yang kita ambil? Yang kita ambil nilai yang paling kecil, ya. Ambil nilai yang paling kecil. Nah, maka itulah kita dapat nilai separationnya. Oke, sekarang gue langsung praktekin. Di sini gue pengen itu dulu ya. Ini X tadi karena gue cuma ambil dua data, math sama reading. Ini gue pengen
jalanin elbow methodenya ya, buat lihat jumlah cluster optimal. Kalau menurut plot yang kita buat ini, cluster yang optimal itu 2 ya, karena dari 2 ini dia mulai melandai. Tapi gue pengen di sini, gue pengen coba kita ambil n cluster 3. Nah oke, di sini x-nya gue ambil 2 data ya. Terus ini x ori itu gue buat nge-backup data aslinya. Nah di sini gue inisiasi modelnya K-means, tadi clusternya 3 ya. Terus kita training. Nah terus labelnya kita model predict. Nah terus gue buat bikin kolom baru namanya label, isinya label yang udah kita buat di model predict ini. Oke, ini gue jalanin. Terus gue plot. Nah ini, jadi kita tadi bagi clusternya 3. Ini cluster merah labelnya 0, cluster biru labelnya 1, cluster hijau labelnya 2. Dan gue pengen lihat tadi datanya setelah kita tambahin kolom baru. Oke, ini jadi kolom yang kita punya sekarang ya. Ada image score, ada reading score, ada label yang baru kita tambahin tadi. Nah, habis itu gue pengen buat function buat ngukur jaraknya, itu Euclidean distance. Ini gue buat functionnya. Jadi ini ada array 1 ya, array 2. Terus gue bikin lagi di sini. Gue jadiin NP array. Karena kalau nggak gue jadiin NP array dulu, dia nggak bakal bisa dikurangin. Gitu. Kayak ini udah, gue jadiin array. Terus kalian tinggal distance sama dengan NP line arc norm. Ya ini gampang banget, cuma 1 baris doang. Terus sudah, kalian langsung return distance-nya aja. Ini gue jalanin. Oke. Sorry. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu logic sebelum kita hitung surat score ini secara manual ya. Jadi logiknya itu, gue buat kolom baru. Isinya itu gabungan dari kolom match sama score. Jadi gue buat kolom baru di sini misalkan. Nah itu isinya tuple dari match score sama reading score. Ya. Match dan reading score. Nah, udah. Habis itu gue pilih data random. Pilih data random. Di sini gue namain data randomnya random P aja biar gampang ya. Nah, setelah kita pilih data random, yang kita lakukan random P ini, kita ukur jarak random P ini sama semua data dalam tabel yang kita tadi. Oke. Ukur jarak antara random P dengan seluruh data. Oke. Terus selanjutnya untuk menghitung cohesionnya, kita buat variabel ya, buat variabel isi datanya itu data yang labelnya sama dengan label random P. Lalu kita hitung rata-ratanya. Nah, hitung rata-ratanya ya. Oke, ini yang untuk kesini. Gue pengen kasih nama kolomnya itu distance from P. Jadi ini rata-ratanya kita hitung dari distance from P ini ya. Ini buat cohesion. Nah, untuk separationnya, kita buat variabel isi datanya, data yang labelnya beda dengan random P. Oke, random P lalu kita hitung rata-ratanya ya. Kita hitung rata-ratanya untuk setiap label selain random P.
gitu. Ini logiknya. Tapi kalau kalian mau bikin logik kalian sendiri itu terserah, ini cuma logik yang gue bikin. Oke, langsung aja. Ini kita sekarang yang pertama, kita gabung kolom math dan reading score dalam satu list, satu tuple. Ya, ini gampang banget, gue buat kolom baru namanya distance di sini. Lalu ini kolom math dan reading score, gue apply function. Ya, tuple isinya tuple x1 karena kita pengen buat kolom baru. Oke, ini gue run. Oke, jadi kayak gini kelihatannya. Main score, reading score, label, distance, ini kolom yang baru kita buat barusan. Isinya ini sama ini. Gitu. Udah? Nah, lalu yang selanjutnya kita ambil sampel random tadi. Kita ambil yang random P. Di sini misalkan gue pengen ambil indeks ke 30. Ya. Gue jalanin. Nah, ini sih dari indeks 30. Distance-nya 63. Ini match score 63, reading score 65. Udah. Lalu selanjutnya kita hitung jarak antara masing-masing data dan data random tadi. Data random ini yang random P tadi. Nah, di sini gue buat kolom baru namanya distance from P, dan datanya gue apply function Euclidean distance tadi ya. Euclidean x distance. Ini x-nya ini, dia ini x-nya lambda ini. Karena kita input, karena Euclidean tadi punya dua parameter ya. Jadi di sini kita juga input dua parameter. Ya, ini x distance, ini data-data yang ini ya. Dan random P ini isinya 63,65 ini. Jadi 63,65 ini kita hitung sama semua ini. Nah, terdapat distance berapa? Ini coba gue jalanin dulu ya. Terus head. Nah, ini jadinya distance from P dari data ke 30. Nah, sekarang gue pengen lihat nih ya. Kalau harusnya sih data yang ke indeks 30 ini distance from P-nya jadi 0. Oke. Tuh, ya, distance from P-nya ke 0 karena dia dihitungnya sama diri dia sendiri. Oke, selanjutnya kita hitung nilai cohesion-nya. Ini gampang ya. Jadi gua di sini bikin variabel namanya AI data. Biasanya orang-orang nyebut cohesion itu AI ya. Kalau lu lihat di Google rumus-rumusnya itu AI. Jadi AI data sama dengan kita ambil tabel yang labelnya itu sama dengan label data random tadi. Terus cohesion-nya AI data ini distance from P-nya kita ambil rata-ratanya dan kita akhirnya dapat nilai cohesion-nya. Nah, kita dapat cohesion-nya 10, sekian. Nah, kalau yang cohesion-nya simple ya. Ini yang selanjutnya yang separation agak ribet. Oke, kita di sini buat variabel BI data. Isinya data-data yang labelnya itu berbeda dengan data random tadi. Nah, makanya kayak gini ya, itunya apa? Is not ya. Terus gue di sini buat looping ya. Jadi kan looping untuk apa ya? Menghitung rata-rata di setiap label yang berbeda dari random P ini. Jadi kan pasti ini itu ya. Ini isinya pasti ada dua label. Ya itu entah itu 01, 12, nggak tahu. Makanya di sini gue looping label yang unique-nya berapa. Ini siapnya gue ambil lagi datanya. Isinya I ini ya. Nanti lu bisa di shortcut-nya bisa lu bongkar sendiri codingnya. Lu terus kita hitung rata-ratanya berapa, terus di sini list kosong yang ini kita isi sama ini lagi separationnya. Oke. Lalu di sini gua run. Terus gua run lagi. Nah, jadi nilai separation dari masing-masing cluster. Di sini kita punya dua nilai karena seperti yang tadi gua bilang, kita ambil nilai yang terkecil.
Berarti nilai separationnya 18, sekian sekian sekian. Oke, ini yang langkah final ya, hitung silhouette score-nya. Tinggal kita masukin ke rumus yang tadi di atas. Gue jalanin lagi. Oke, jadi silhouette score dari indeks ke 30 itu 0,45 sekian sekian sekian. Nah, terus apakah cukup di sini? Enggak. Kalau menurut itu ya, menurut dari library scalar-nya, tunggu gue buka dulu dokumentasinya. Kalau kita pakai library dari scikit-learn-nya itu outputnya mean silhouette coefficient from all samples. Jadi semua data, semua sampel itu kita hitung dapat berapa silhouette-nya, lalu kita ambil rata-ratanya. Ya berarti kalau tadi gue punya 988 data ya. Jadi proses ini kita ulang setelah itu sebanyak 988. Oke, makanya di sini gue bikin di dalam loopingnya. Ini codingnya sama kayak tadi, cuma gue masukin ke dalam for i aja, for i looping, dan data randomnya gue looping, ya. Ini gue jalanin dulu, coba. Nah, oke, udah selesai, ya. Nah, di sini gue pengen bandingin gimana hasil hitungan manual kita sama hasil hitungan dari library-nya. Oke. Ini kita import ya library-nya. Terus kita run aja. Nah, hasil hitung manualnya 0,42 sekian-sekian. Hasil dari library-nya 0,42. Ya, walaupun berbeda tapi perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Nah, lalu selanjutnya gue pengen coba silhouette score dari percobaan N cluster. Jadi gue di sini pengen coba kalau kita ambil 2 cluster berapa siluetnya, kalau cluster 3 berapa, 4 berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sama. Ini looping yang tadi kita masukin ke dalam looping lagi. Jadi di sini looping ada banyak, 1, 2, ada 3 ya. Ini gue jalanin. Ntar untuk source code-nya bakal gue kasih ya. Jadi bisa lo otak-atik sendiri. Nah, oke, ini udah selesai. Habis itu gue pengen coba run lagi tapi dari library scalar-nya. Ini gue run. Oke. Habis itu gue pengen buat perbandingannya di dalam sebuah visualisasi. Jadi ini gue run dulu. Oke, jadi ini ya hasil perbedaannya. Ini yang merah berarti gue hitung manual, gue coding manual tadi. Terus yang biru ini dia dari library-nya. Oke, jadi ini itu ya, lumayan berhasil sih. Dia perbedaannya nggak terlalu berarti ya. Oke, jadi sampai di sini aja video gue. Kalau mungkin gue jelasinnya masih kurang jelas, gue sangat menerima kritikan dari lo semua. Ya oke, terima kasih udah menyempatkan waktu untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.